Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, saat ini kita akan beralih mengenai update dari pembangunan Huntara bagi warga Aceh, yang mana BNPB ini menargetkan pembangunan Huntara ini akan selesai dibangun sebelum Ramadan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari menginformasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah ini menargetkan pembangunan hunian sementara atau Huntara untuk korban banjir di Provinsi Aceh akan ditargetkan selesai pada awal Februari 2026 atau tepatnya sebelum Ramadan. Dan sambil menunggu Huntara ini selesai dibangun, BNPB bersama Kementerian Sosial atau Kemensos, TNI dan juga Polri kini sedang membangun pengungsian terpadu di sejumlah titik terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, Tribuners. Abdul Muhari ini juga mengatakan bukan hanya pembangunan Huntara, namun pemerintah juga dikabarkan merencanakan akan membangun hunian tetap untuk pengungsi Aceh. Pembangunan Huntara dan hunian tetap ini rencananya dilakukan di Aceh Utara, di Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gayo Luas, dan juga Pidi. Selain pembangunan Huntara dan Huntap yang ditargetkan akan segera rampung, Abdul Muhari ini juga mengatakan di titik-titik pengungsian terpadu di lokasi terdampak bencana saat ini, pemerintah melalui Kemenkes telah menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga ada Kementerian Sosial yang menyediakan yakni sejumlah layanan terkait untuk psikis dari masyarakat, yakni psikososial, dapur umum bersama dengan seluruh entitas relawan yang ada. Dan mengenai kehadiran dari pemerintah ini, Tribuners, diharapkan bisa menjadi tempat sementara bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan juga longsor. Dan selain itu, kabar terbaru begitu Tribuners mengenai update dari pembangunan atau revitalisasi dari dampak bencana Sumatera ini ya. Ada rumah sakit di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera yang dikabarkan telah beroperasi kembali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini memastikan bahwa seluruh rumah sakit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana telah kembali beroperasi. Di Aceh, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut bahwa seluruh rumah sakit di Provinsi Aceh sudah kembali beroperasi. Berdasarkan data yang didapat, bahwa ada 23 rumah sakit di Aceh yang telah beroperasi kembali usai terjangan banjir dan juga longsor pada November lalu. Selain itu, ratusan puskesmas, terdapat kurang lebih 288 puskesmas dikabarkan telah kembali beroperasi, dan tersisa ini ada puluhan puskesmas yakni 19 unit puskesmas yang belum bisa memberikan layanan lantaran masih adanya proses pembersihan begitu. Dan sedangkan di Sumatera Utara 35 rumah sakit dikabarkan telah kembali beroperasi. Dan ini ada tersisa 1 rumah sakit di Kabupaten Aceh Tamiang yang beroperasi secara bertahap lantaran masih dalam proses pembersihan material sisa-sisa banjir yang ada. Dan ini masih dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan juga relawan untuk pembersihan ini, Tribuners. Dan sementara di Sumatera Barat ini tercatat dikabarkan ada 29 rumah yang sudah beroperasi begitu. Dan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini terus rutin mengirimkan alat-alat kesehatan, obat-obatan, hingga tenaga medis, tenaga kesehatan ke wilayah terdampak bencana. Dan BNPB juga mengapresiasi mengenai bantuan dari para relawan serta organisasi masyarakat dalam penanganan bencana di Sumatera. Dan pasca banjir bencana Sumut ini, pembersihan akses jalan ini menjadi prioritas utama untuk membuka akses warga hingga pembersihan dari sekolah-sekolah yang rusak begitu, Tribuners. Dan proses pembersihan tumpukan kayu limbah bencana banjir serta material lumpur di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini menjadi prioritas dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut. Upaya inilah yang dilakukan secara terpadu Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, serta Kementerian PUPR dan juga mitra dibantu dengan masyarakat setempat
untuk bisa memberikan membuka akses bagi masyarakat setempat Tribuners. Dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yakni Subhan ini mengatakan percepatan pembersihan ini menjadi prioritas untuk percepat pemulihan akses dan aktivitas masyarakat kembali bisa berjalan, terutama di fasilitas umum dan juga permukiman warga, serta memastikan lingkungan ini kembali aman. Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, terlihat juga dikabarkan ini tim gabungan dari Kemenhub, TNI, dan juga masyarakat tengah memfokuskan kegiatan mereka pada pembukaan akses jalan menuju ke pemukiman warga yang dikabarkan telah berhasil dibuka mencapai 1 kilometer. Sementara itu, pembersihan juga dilakukan oleh pihak terkait, TNI dan juga tim gabungan begitu di SD Negeri 12 Langkahan, dan ini dilakukan untuk mendukung pemulihan percepatan kegiatan belajar mengajar. Dan sementara itu, Tribuners mengenai pemindahan kayu-kayu gelondongan ini direncanakan akan mulai telah dilakukan kemarin pada Selasa 23 Desember dengan mekanismenya yakni melakukan penarikan dan pengangkutan sejumlah kayu-kayu tersebut menuju lokasi penumpukan sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di Kabupaten Aceh Tamiang, ini pembersihan kayu-kayu tumpukan, kayu-kayu gelondongan tersebut ya di lingkungan pesantren Darul Mukhlisin. Ini juga melibatkan ratusan personel gabungan dari UPT Kemenhub, TNI Polri, BNPB, Kementerian PUPR, serta mitra-mitra relawan terkait. Dan proses pembersihan ini dikabarkan telah mencapai 30%, bahkan saking semangatnya untuk membuka akses masyarakat agar bisa mempercepat pemulihan masyarakat ini bisa beroperasi kembali, bisa beraktivitas kembali. Ini para pekerja ini ya dari tim gabungan dan juga relawan ini bekerja secara kebut begitu ya, di kebut pekerjaan ini hingga malam hari untuk mempercepat penanganan. Dan untuk mencegah dampak lanjutan, tim juga telah membuat parit menampung lumpur cair ya Tribuners, agar air hujan tidak kembali masuk ke rumah warga yang telah dibersihkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.